Pernah nggak sih, ketika lo duduk sendirian, ngerasa semangat lo tinggi banget buat ngubah hidup, tapi akhirnya lo cuma diem, bukan karena males, tapi karena terlalu banyak mikir. Lo ngebayangin gagal, lo takut ditolak, lo ngerasa belum cukup, dan tanpa sadar, waktu terus jalan. Hari itu berlalu, minggu berlalu, mimpi lo pasti di tempat yang sama. Tenang, lo nggak sendirian. Overthinking itu musuh dalam selimut. Kita pikir kita lagi nyiapin rencana, tapi yang sebenarnya terjadi, kita lagi nyiksa diri sendiri. Kita mikirin semua kemungkinan, semua skenario terburuk. Kita nunda ambil langkah karena pengen semuanya sempurna. Tapi sayangnya, kesempurnaan itu nggak pernah datang. Dan mimpi yang lo punya malah tenggelam dalam keraguan lo sendiri. Ironisnya, semakin lo mikir, semakin jauh lo dari tindakan. Lo tahu nggak sih, ide paling hebat pun nggak ada artinya kalau nggak diwujudin. Banyak dari kita punya mimpi besar. Bikin bisnis, jadi konten kreator, kerja di luar negeri, atau bantu orang tua keluar dari jeratan finansial. Tapi kita stuck di satu titik karena nunggu semua kondisi sempurna. Masalahnya, waktu nggak nunggu. Sementara lu mikir, orang lain udah mulai jalan. Dan kadang, mereka yang mulai duluan, bukan yang paling pintar. Tapi mereka berani nyoba. Lo pernah nggak nanya ke diri sendiri, sampai kapan gua begini terus? Lo scroll media sosial, lihat orang lain maju. Temen lo udah mulai usaha kecil-kecilan. Ada yang kuliah sambil freelance. Bahkan ada yang udah gagal, tapi bangkit lagi. Sementara lo masih di tempat yang sama. Bukan karena nggak mampu, tapi karena lo terlalu takut ngelangkah. Lo nggak butuh lebih banyak waktu buat mikir. Lo butuh keberanian buat mulai. Karena selama lo diem, mimpi lo nggak akan maju. Tapi begitu lo gerak, sekecil apapun langkahnya, lo udah menang satu babak. Tapi gue ngerti banget bro, ngomongin gerak itu gampang. Tapi realitanya, kita sering kejebak dalam pikiran sendiri. Overthinking itu bisa jadi jebakan yang nggak kelihatan, tapi efeknya nyata banget. Nah, biar lo nggak kejebak terus di tempat yang sama, ini gue kasih beberapa tips yang bisa bantu lo keluar dari zona overthinking berlebihan. Kadang, isi kepala kita tuh kayak jalan tol pas macet. Bising, semrawut, dan gak gerak. Coba deh, tulis semua yang lo pikirin. Gak perlu rapi. Tulis ketakutan lo, harapan lo, alasan lo nunda-nunda. Pas udah lo baca sendiri, lo bakal sadar, ternyata gak seberat itu. Menuliskan pikiran bisa membantu lo nemuin solusi yang lebih jernih. Kebanyakan dari kita overthinking karena mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Lo nggak bisa kontrol pendapat orang, hasil akhir, atau jalan hidup orang lain. Tapi lo bisa kontrol keputusan lo hari ini. Mulai dari nulis rencana, kirim satu email, atau belajar 30 menit. Fokus ke itu yang nyata. Gila sih, ini cara simple tapi manjur. Lo pasang waktu 15 menit sehari, khusus buat mikirin semua hal random di kepala lo. Lewat dari itu, stop, move, take action. Dengan cara ini, lo ngelatih diri lo buat gak tenggelam terlalu lama di kepala lo sendiri. Sering banget kita nanya, gimana kalau gagal? Gimana kalau gak ada yang support? Coba ubah jadi, apa yang bisa gue mulai hari ini? Atau enggak, siapa yang bisa bantu gue belajar? Pertanyaan positif, bikin otak lo fokus ke solusi, bukan ke rasa takut. Ini yang paling penting nih. Lo gak harus nunggu percaya diri buat mulai. Percaya diri itu hasil, bukan syarat awal. Justru, dengan mulai dulu, walau gemetar, walau ragu, lo lagi bangun kekuatan diri lo pelan-pelan. Satu langkah kecil lebih baik dari 1000 rencana besar yang gak pernah dijalanin. Gua tahu jalan lo mungkin gak mudah, tapi lo gak sendirian. Dan lo bukan lemah karena lo overthinking. Lo cuma belum tahu cara ngelolanya. Sekarang lo udah tahu. Sekarang saatnya lo pakai itu. Dan percaya,
Setiap langkah kecil lo itu berarti. 3 pesan yang harus lo ingat. Overthinking bukan tanda lo gagal, tapi sinyal kalau lo peduli. Yang penting, jangan biarin itu nahan langkah lo. Kedua, gak perlu nunggu sempurna buat mulai. Mimpi itu bukan buat dipikirin terus, tapi buat dijalanin pelan-pelan. 3, langkah kecil hari ini lebih hebat dari rencana besar yang cuma jadi wacana. Gas aja bro, dunia nunggu karya lo. Kalau lo masih dengerin sampai sini, itu artinya lo serius sama hidup lo. Dan itu keren banget. Jangan lupa like video ini kalau lo dapet insight baru. Dan share ke temen lo yang juga lagi ngejebak overthinking. Subscribe buat terus dapet konten yang bakal bantu lo tumbuh dan bangkit. Karena di channel ini, kita jalan bareng. Lo nggak sendirian. Sampai ketemu di langkah kecil berikutnya.